semakin populer ya, apalagi di tengah krisis BBM sekarang. Lebih banyak keuntungan lah daripada mobil konvensional. Kedepannya akan bisa didaur ulang atau mungkin ditaruh begitu saja hingga menjadi limbah yang menumpuknya. Itu masih bisa banget, terkecuali yaitu baterai, karena baterai sendiri itu ada komponen Menjaga kelestarian lingkungan doang atau emang ada kayak Orang kan juga beli mobil listrik buat pamer ya mungkin. Halo Sobat Aktif, kembali lagi bersama saya Gabriel Alonso Sumajita dengan rekan saya Aditya Pratama Putra dalam acara Native Chit Chat Keep Hot on Topic. Jadi, kalian tahu nggak sih berita yang lagi viral sekarang? Bahwa harga BBM di dunia saat ini mengalami peningkatan pada pembelian mobil listrik. Nah, seperti contohnya di Eropa nih. Di Eropa sendiri menyumbang sekitar 19,5% penjualan mobil. Nah, apakah fenomena ini cuma tren karena krisis BBM atau sebenarnya ini adalah solusi masa depan ya? Solusi jangka panjang untuk para masyarakat untuk mengganti pemilihan saat ini membeli mobil. Langsung aja kita bahas dalam 29 menit ke depan. Tapi tunggu dulu, El. Apa tuh, Tam? Kita di sini nggak cuma berdua nih, El. Oh iya. Iya, kita kedatangan 3 bintang tamu yang paham betul tentang topik yang akan kita bahas ini, El. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Radi Adana Setiawan, Najib Abi Al-Fajri, dan Tangguh Adiasa Hidayatullah. Kita sambut. Silakan duduk. Ya. Oke. Nah, ini nih kita udah bertemu dengan bintang tamu kita yang kebetulan mengerti ya tentang dunia otomotif. Iya, betul. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Radi, Aksa, dan Najib ini adalah mahasiswa penggemar dunia otomotif. Jadi tentunya cocok banget nih kita tanya-tanya seputar mobil listrik ya, El ya. Betul banget. Nah, langsung aja nggak sih kita langsung tanya-tanya? Langsung gas aja. Langsung aja. Oke, jadi ini aku masih penasaran nih. Saya sendiri penasaran karena mobil listrik ini kan semakin populer ya, apalagi di tengah krisis BBM sekarang. Nah, penasarannya nih, ini populernya hanya karena krisis BBM atau sebenarnya emang udah mulai apa ya, membeli pasar gitu, dia udah mulai menguasai pasar juga nih sebenarnya. Untuk tadi gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, seiring berkembangnya teknologi baterai, kendaraan listrik sendiri akan semakin banyak diminati oleh masyarakat ya. Karena selain ramah lingkungan, kendaraan listrik juga lebih senyap di dalamnya, sehingga tentunya lebih nyaman untuk pengemudi dan penumpang. Selain itu juga tenaganya itu lebih halus untuk digasnya. Jadi lebih banyak keuntungan lah daripada mobil konvensional. Dan menurut saya sendiri sih saat ini sih itu masih terbatas ya untuk di masyarakat perkotaan. Karena untuk di luar kota sendiri tuh fasilitas untuk mobil listrik sendiri itu masih sangat kurang memadai. Jadi menurut saya ini bukan sekedar tren tapi memang solusi untuk di masa depan nanti. Oke, jadi mulai banyak yang beli karena emang udah kemajuan teknologi ya, karena memang udah banyak juga keluarannya kan dengan berbagai jenis Harus mobil ikutin ya. zaman juga ya. Iya, jadi cuman emang minusnya belum rata aja ya infrastruktur pengisian daya mungkin ya, karena ya kayak internet aja mungkin sekarang kan di beberapa daerah masih kesulitan juga ya, apalagi infrastruktur pengisian daya yang harus dibangun oleh daerah tersebut gitu. Nah, buat Najib nih, apakah kendaraan listrik itu benar-benar ramah lingkungan nih jika sumber listriknya itu masih menggunakan bahan bakar dari fosil? Oke, pertanyaan menarik sekali dari host namanya. Jadi menurut saya pribadi yang saya tahu yaitu kalau untuk dari pengisian si mobilnya itu pasti dia ramah lingkungan ke mobil dan tidak menggunakan asap juga dong seperti itu. Namun kalau misalnya kayak di stasiun pengisiannya mungkin sedang bermasalah listrik mungkin ya, itu kan pasti ada kayak memakai generator buat membangkitkan listrik tersebut ya, biar bisa si mobil ini mengisi daya gitu. Namun generator tersebut kan pasti menggunakan bensin ya tentunya ya. Nah bensin tersebut kan dikelola di generator tersebut menjadi sumber daya listrik, lalu ke
stasiun pengisiannya. Nah, lalu kan dia mempunyai untuk kayak bisa dibilangnya asap buang lah ya dari si mesin dalam generator itu. Nah, mungkin asap yang dikeluarkannya itu dia bisa aja ke lingkungannya atau ke sekitar tempat pengisian itu menjadi tercemar. Polusi Nah, itu ya. ya menjadi polusi. Jadi bisa dibilang tidak menjadi ramah lingkungan. Seperti itu. Berarti belum sepenuhnya ramah lingkungan ya mobil listrik itu ya. Ya, tidak sepenuhnya. Cuma kalau misalnya kayak mobil-mobil kita lihat, mungkin ya sudah. Mungkin kalau pengisiannya ya, kalau lagi bermasalah mungkin ya gitu. Nah, kan pembangkit listrik di Indonesia sendiri kan belum sepenuhnya ramah lingkungan ya, Jip ya. Ya, Nah, kalau untuk batu bara sendiri nih, itu tuh udah termasuk ramah lingkungan atau masih belum bisa dibilang ramah lingkungan? oh, untuk kayak ini ya apa pengisian batu bara gitulah ya untuk listrik. Sepertinya sih kalau saya katakan tidak ya, karena itu energi yang tidak terbarukan dan juga lebih bagus mungkin kayak dari pembangkit tenaga air ataupun angin ataupun angin dan air lah gitu ya. Mungkin itu aja sih. Oh, jadi mungkin batu baranya, pembangkit listrik batu baranya masih belum ramah lingkungan. Tapi Iya. kan ada alternatif banyak ya Iya, untuk mengisi betul. daya listrik ya. Gak semuanya pakai batu bara gitu. Tapi saya penasaran juga, kan kita dari tadi bahas tentang ramah lingkungan dari mobil listrik. Sebenarnya nih masyarakat-masyarakat di luar ini beli mobil listrik untuk menjaga kelestarian lingkungan doang atau emang ada kayak faktor-faktor ini sosial, status sosial gitu, pengen dipandang in this economy gue beli mobil listrik gitu kan. Sebenarnya menurut Aksa gimana nih? Ya, ini pertanyaan yang bagus nih buat dari host Gabriel nih. Karena ya menurut saya pribadi, kadang kan orang kan juga beli mobil listrik buat pamer ya mungkin. Kadang ntar ada orang yang nggak suka kan bisa ngomongin di belakang. Jadi ada juga ya faktor-faktor cuman Iya. FOMO lah ya bisa dibilang. Jadi belum sepenuhnya itu orang-orang beli mobil listrik karena ingin menjaga lingkungan doang, tapi Iya. ada faktor lain nih kayak FOMO gitu. Karena kita tahu kan mobil listrik ya expensive juga bisa dibilang Iya, ya, iya. masih mahal-mahal juga. Hmm. Ya jadi kayak kalau kita beli di zaman sekarang kayak masih terlihat mewah lah ya bisa dibilang. Tapi kan dari situ kan secara tidak langsung itu membuat jadi ramah lingkungan Iya, berawal betul. dari pamer, Iya. ya kan? Sebenarnya kalau dipakai secara konsisten sehari-hari juga bisa mengurangi polusi juga Bener, lah ya. bener. Iya. Ini penasaran juga, ini berarti pakai baterai gitu ya, mobil listrik gitu ya. Itu sebenarnya bisa bocor nggak baterai itu kan? Kita tahu kayak gadget, misalnya HP gitu kan, kadang-kadang dipakai setahun 2 tahun udah pada bocor gitu. Habisnya cepat gitu kan, kalau mobil bahaya tuh ya, kalau kehabisan baterainya cepat gitu, itu gimana? Namanya mobil listrik kan pasti pakai baterai ya, sama Iya. seperti HP, laptop dan barang-barang lainnya. Seiring semakin sering kita mengecas tuh semakin cepat juga daya tahan dari baterainya itu sendiri berkurang, sehingga lama-lama baterainya bakal perlu diganti. Jadi ya seperti itu sih, Mas. Tapi misalnya nih baterai itu ada nggak sih cara ngejaganya nih biar siklusnya tuh gak habis? Atau mungkin Bertahan lama ya? bertahan lama. Bertahan. Kan sekarang banyak nih mobil-mobil yang hybrid kan yang bisa listrik sambil pakai bensin juga nih. Nah, itu gimana tuh? Cara ngejaga biar baterainya tuh tahan lama, awet. Kalau untuk menjaga baterainya sendiri sih biar tahan lama sih, kalau menurut beberapa orang di pemilik-pemilik mobil listrik, katanya sih itu ngisinya jangan sampai 100%, mungkin di 80 atau 90%. Tapi menurut saya sendiri tuh tergantung mobilnya lagi ya, karena kan setiap mobil kan beda-beda teknologi ya. Dan di baterai itu sendiri sih untuk keluaran-keluaran terbaru itu sudah ada sistem proteksinya sendiri. Jadi baterai itu punya teknologi khusus supaya dia itu bisa bertahan lebih lama seperti itu. Oh gitu. Oke, jadi penasaran juga berarti dengan pengisian baterai begitu kita udah bisa bilang zaman semakin canggih dong. Mobil listrik juga emang secanggih itu. Iya. Tapi kayaknya mobil listrik ada minusnya juga nggak? sih? Ada Apalagi pastinya. di Indonesia kan. Betul. Belum terbagi rata nggak sih semua pembangunan infrastruktur dari pengisiannya. Iya. Langsung aja kita ke segmen Segmen kedua. 2. Mobil listrik secanggih itu, tapi
Nah, sekarang kita udah kembali ke segmen 2 nih, Tam. Nah, segmen 2 ini kita ngebahas apa sih, El? Nah, di segmen 2 ini kita lebih spesifik membahas kelebihan dan kekurangan dari mobil listrik itu sendiri nih. Oh, gitu. Ya kan nggak mungkin ya mobil listrik sempurna banget kan. Tadi aja kita udah membahas tentang pengisian dayanya segala macam. Masih banyak kekurangan mobil listrik juga dong. Langsung aja kita bahas lebih spesifik. Mau nanya ke Aksa nih. Nah, ini kan Indonesia tuh luas ya, Sa. Iya. Indonesia itu luas, daerahnya juga banyak dan nggak mungkin semuanya bisa mendapat akses yang sama dong. Penasaran nih, sebenarnya infrastruktur pengisian daya listrik di Indonesia itu udah memadai nggak sih atau sebenarnya masih banyak kekurangannya? Ya kalau menurut saya sih seperti yang Mas Gabriel bilang itu masih banyak kekurangannya, terlebih kalau masih di daerah-daerah seperti di kampung, di Papua, di Pakis, di Iya. daerah-daerah yang sangat terpencil, sangat tidak dapat listrik sama sekali lah. Terpencil ya, pelosok Ya, ya, jadi emang masih harus bahkan di situ pengisian daya bensin juga sulit gitu Sulit, kan, sulit, untuk selalu. listrik gitu ya. Iya, listrik. Nyari bensin dulu aja gitu kan. Nyari bensin dulu aja. Ya, itu berarti emang di Indonesia apalagi ya spesifiknya benar-benar belum merata sama Belum kayak merata. internet mungkin ya. Ya. Kayak internet di beberapa daerah juga masih kesulitan mobil listrik mendapat fenomena yang sama. Iya, gitu. Tapi lu kepo nggak sih, El, sama komponen-komponen mobil listrik yang udah nggak Iya pakai? banget ya sih. Kepo ya? Iya, mungkin sama nggak Nih, sama Jip, mobil konvensional? menurut Nazif nih, komponen-komponen mobil listrik yang udah nggak kepake nih, itu kedepannya akan bisa didaur ulang atau mungkin ditaruh begitu saja hingga menjadi limbah yang menumpuk nih. Oke, mungkin kalau komponen beberapa bisa didaur ulang ya, mungkin seperti floor body ataupun headlamp yang masih bisa digunakan itu untuk menggunakan di desain yang baru mobil itu masih bisa banget. Terkecuali yaitu baterai, karena baterai sendiri itu ada komponen mungkin kalau yang saya research ya, itu ada beberapa komponen kecil itu bisa dipakai buat bikin senter ataupun lampu darurat seperti itu. Nah kalau sisa baterainya itu sendiri belum bisa diolah lagi jadi hal-hal yang mungkin kayak nggak dibuang gitu aja. Jadi ya itu aja sih paling komponen kecil dari baterai aja. Jadi jadi limbah ya. Iya, Sebagian aja. Cuman di dalam komponen baterainya masih bisa dimanfaatkan. Betul, iya. Ya, jadi tetap jadi limbah ya, masih ada minusnya juga di Iya. kendaraan listrik. Ya. Nah, di Indonesia ini kan ada tuh yang namanya subsidi BBM ya, subsidi Iya, BBM. ada. Nah, setelah ada mobil listrik nih, sebenarnya lebih efektif subsidi BBM atau subsidi kendaraan listrik? Menurut Radi gimana? Kalau menurut saya pribadi sih masih lebih efektif subsidi BBM ya. BBM ya. Karena nggak semua orang punya kendaraan listrik dan masih banyak juga masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah di luar kota-kota besar yang masih banyak menggunakan kendaraan konvensional, berbahan bakar konvensional seperti motor dan mobil-mobil pekerja seperti pickup dan lainnya itu kan masih Iya. butuh BBM konvensional kan. Dan menurut saya masih sangat penting ya untuk BBM subsidi ini. Ya, benar-benar karena emang belum meratanya itu ya. Jadi emang kalau bisa dibilang kuantitas dari kendaraan dengan BBM konvensional masih lebih banyak ya, lebih banyak jauh ya dari mobil Iya. listrik ya. Karena emang yang berhasil mengakses atau punya daya beli untuk kendaraan listrik juga masih terbatas di Indonesia. Jadi ya solusinya tetap melakukan BBM, subsidi BBM. Iya. Sepakat? Iya, jangan sampai ya kalau misalnya beli mobil listrik gitu. Iya. Lagi ngecas nih, El, ngecas. Tiba-tiba jep. Masa iya mati Wah, lampu? ya. Iya. Jangan sampai dong. Jangan sampai. Jadi beberapa daerah kan listriknya juga berbeda-beda ya. Iya, Iya, benar-benar. listriknya. Oke. Kayaknya cukup lah ya untuk kekurangan dan kelebihan mobil listrik ya. Cukup. Ya. Ya, kekurangan bisa banyak juga ternyata ya. Tapi masih bisa dimaklumi apalagi untuk yang punya daya beli mobil listrik dan tinggal di kota-kota besar itu belum berpengaruh besar untuk mereka ya. Jadi kalaupun bisa bilang dipakai juga masih bisa dong ya kan di daerah-daerah tertentu. Oke, langsung aja nggak sih Tom, kita lanjut ke segmen ketiga. Langsung aja kita ke segmen ketiga. Sekedar tren atau solusi masa depan.
Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen ketiga nih, Ta. Oh iya, Bang, nggak kerasa banget ya, tiba-tiba Nggak kerasa udah banget. segmen 3 aja nih. Ya, penasaran gak sih kita akan bahas apa? Banget. Langsung aja nggak sih, El? Iya, langsung aja kita ke topik utama kita yang kita udah sebut-sebut dari awal podcast ini ya. Sebenarnya kendaraan listrik di tengah krisis BBM ini hanya sekedar tren atau solusi masa depan. Langsung aja nggak sih kita tanya-tanyain lagi ke Mau nanya ke siapa nih? Kita ke Radi dulu lah ya, mungkin Dulu. ya. Boleh. Kita nanya ke Radi nih, penasaran nih, apakah tren pembelian pembelian kendaraan listrik ini bisa mengurangi ketergantungan nih masyarakat Indonesia terhadap kendaraan dengan BBM konvensional. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk kedepannya masyarakat sendiri sih, menurut saya nih bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional, karena kalau kita lihat ya Mas, di seperti ojol misalkan, itu kan sudah mulai banyak nih ya yang menggunakan motor-motor listrik, atau mungkin seperti taksi-taksi online, itu kan sudah banyak juga ya yang kalau kita lihat di jalanan tuh udah pakai mobil listrik. Iya. Dan untuk kendaraan umum juga tuh seperti busway, itu kan kalau kita lihat juga sudah banyak juga unit-unit yang menggunakan bus listrik. Dan setahu saya juga beberapa perusahaan bus antar kota sudah mulai mempertimbangkan untuk mengganti unit mereka menjadi unit bus listrik seperti itu. Jadi menurut saya sih untuk kedepannya sangat bisa ya, karena seiring berkembangnya infrastruktur pendukung mobil listrik ini, kendaraan listrik ini juga, ketergantungan masyarakat mungkin akan perlahan-lahan mulai beralih ke mobil listrik seperti itu. Jadi bus juga udah ada ya? Iya, udah banyak ya sekarang, El. Oh, ada tulisannya gitu kan ya? Iya, Electric bus. Gitu. Cuman masih jarang aja, Masih jarang. Cuman udah mulai ada, dan itu berpengaruh banget loh, apalagi kendaraan umum yang bisa dibilang tiap hari beroperasi kan. Iya. Jadi kayak menguranginya itu juga pelan-pelan bakal ketergantungan hilang juga sih, bisa sih, berpotensi lah ya. Tapi untuk armadanya sendiri nih, kalau untuk bis-bis kayak gitu, itu udah banyak kah atau mungkin baru beberapa saja nih? Kalau kita lihat sendiri sih terutama di kota Jakarta ya, kalau saya lihat itu sudah lumayan banyak ya untuk busway listrik, terutama di daerah-daerah Jakarta Pusat seperti itu sudah mulai banyak. Tapi kalau misalnya itu berarti baru di Jakarta aja ya, belum Iya. sampai keluar kota gitu? Atau mungkin ada bus listrik yang udah sampai keluar kota gitu, atau emang masih tetap di Jakarta? Setahu saya sih untuk di luar kota sih masih tahap uji coba sih. Masih uji Oke, coba uji ya. coba ya. Oh berarti nanti mungkin ya Nanti. ada buat keluar kota. Mobil listrik ya, tapi pasti kalau bus antar kota perlu kapasitas baterai yang besar juga berarti kan. Iya, Mungkin betul. tiap rest area ngisi. Harus ada. Tiap tunggu rest area ngecas dulu. Iya. ya. Kan Oh, nggak tapi mungkin, susahnya kan? kalau lagi macet sih, kalau misalnya pulang kampung nih, sekarang kan banyak nih orang-orang pakai bis ya. Iya, lagi. Susah sih kalau misalnya itu ya. Itu masih harus ada juga bis-bis yang beroperasi masih menggunakan mobil konvensional. Nah, kalau misalnya Najib, penasaran nggak sih? Apa tuh? Indonesia tuh 10 sampai 20 tahun ke depan tuh bakal berkembang nggak ini si bakalan banget ya sih. mobil listrik, Iya, kendaraan listrik Pak. ini? Penasaran ya? Nah, kalau menurut Najib sendiri nih, 10 hingga 20 tahun ke depan, gimana perkembangan kendaraan listrik ini? Oke, untuk perkembangan mobil listrik sendiri kita lihat dulu ya. Pertama itu dari infrastrukturnya juga. Mungkin kalau dari di dalam kota seperti ibu kota Jakarta itu sudah banyak banget dan sudah menyebar luas pengisian buat mobil listrik ini. Namun kita lihat juga di pedesaan-pedesaan ataupun di luar kota Jakarta itu udah kayak merata belum untuk pengecasan si mobil listrik tersebut. Jika misal belum merata ataupun terhambat, mungkin menurut saya sih beberapa orang masih menggunakan kayak bensin konvensional dan hybrid juga. Jadi mereka ngisinya di dalam kota, tapi kalau di luar kota mereka bisa pakai bensin aja gitu. Jadi menurut saya itu sih yang harus pertama dipertimbangkan gitu. Sama apalagi kayak ini mungkin ya kayak cuaca-cuaca di luar kota juga Oh mungkin. iya, benar. Jika misal kayak terlalu panas ataupun di luar kotanya itu terlalu cuacanya terlalu dingin atau panas, mungkin si baterainya itu takutnya kenapa-napa gitu. Overheat gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Berarti kayak yang di awal ya,
bisa mengalami kerusakan di baterai. Iya, Betul. masih melihat kondisi Kondisi, atmosfer benar. di luarnya juga ya, nggak bisa Iya. lagi panas kita bawa juga, masih berpotensi ada kerusakan gitu ya. Iya. Kan nggak lucu ya kalau tiba-tiba lagi jalan mengalami kebocoran baterai ya kan? Bahaya Mogok. dong, Iya, bahaya banget. ya kan? Betul. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan utamanya nih. Dari tadi kita tanya-tanya apa kan ini tren nggak sih atau sebenarnya ini solusi gitu. Kita tanya ke Aksa nih. Menurut Aksa, kendaraan listrik di tengah krisis BBM hanya tren atau ini adalah solusi untuk masa depan kita? Ya, untuk sementara ini kan ya dengan harga bensin yang semakin menggila, ditambah lagi rupiah semakin melemah, ya ini salah satunya solusi sendiri untuk warga untuk bisa efisiensi duit. Apalagi kan harga-harga bahan ekonomi kan sekarang kayak mau beli apa aja sekarang serba mahal. Nah, mobil listriknya adalah salah satu solusi bagaimana masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke kantor, bahkan untuk taksi online atau untuk jalan-jalan bersama keluarga yang mereka sayangi gitu loh. Jadi solusi ya sih. Ya, solusi. Salah satu solusi dan kayak berpotensi nggak sih jadi mendominasi juga lah ya di kedepannya kalau memang Indonesia gergeran nih untuk membangun infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik bisa relevan di setiap harinya gitu buat kehidupan sehari-hari, apalagi meratakan ke seluruh daerah gitu kan. Nah, Harus masih sulit mengikuti lah ya. perkembangan zaman juga sih, Iya, El. mengikuti Iya. ya. Masa Iya. ngestak di situ-situ doang. Iya. Maksudnya nih, kalau kita tanya-tanya kan nih ke ketiga-tiganya narasumber kita nih, Boleh. kalau kalian punya daya beli kendaraan listrik atau kalian lebih milih tetap beli BBM aja? Kita tanya langsung ke Najib dulu kali ya. Gimana, Jip? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk keinginan mobil listrik tidak ada ya. Mungkin Oke. kalau misalnya bensin dan hybrid mungkin masih bisa lah dipertimbangkan gitu. Karena menurut saya pribadi, jujur itu suara bermesin itu lebih enak daripada lebih mendengarkan suara listrik seperti itu ya. Apalagi saya juga beberapa kali melihat hunting di sekitar daerah Jakarta seperti itu. Itu banyak sekali hari-hari Minggu pagi pada keluar gitu ya mobil-mobil yang keren gitu. Mendengarkan suara-suara mesinnya gitu. Iya. Wah, enak sekali. Satisfying Iya, banget ya. Iya, satisfying sekali di telinga. Sunyi ya, mobil listrik itu sunyi Iya, kan. sunyi. Bahkan Iya. kalau mungkin hybrid ya kita masih menerima lah. Dia kan ada switch mode-nya juga, jadi Oke. masih bisa beralih ke mesin, jadinya suaranya gahar lagi. Kayak gitu sih. Saya masih netep di bahan bakar bensin Berarti sih. iya karena suaranya, Suaranya. itu lucu juga ya kalau Iya, suaranya. iya. Penasaran gak sih sama Aksa? Nah, Aksa gimana Aksa? Kalau punya daya beli kendaraan listrik nih, lebih milih kendaraan listrik atau tetap aja mau mobil BBM konvensional? Ya kalau menurut aku pribadi ya mungkin udah saatnya beralih ke listrik Kayak ya. kalau Aksa lebih milih kendaraan Karena listrik. ya seiring perkembangannya zaman mungkin kan di tahun 2045 ataupun tahun yang akan mendatang mungkin aja ke BBM mungkin aja itu sudah tidak berlaku lagi. Iya, ada potensi mungkin ya. Iya sih ada kemungkinan terbesar sih. Ya, ya. Iya. Karena dengan dampak majunya teknologi dan AI juga. Iya benar sih, ya, karena kita tahu mulai ada kendaraan listrik kan emang kemajuan teknologi kan. Iya, iya, iya. Kalau menurut Rati gimana nih? Kalau saya sendiri sih kalau bisa ya untuk memiliki salah satu dari mereka, saya lebih milih untuk membeli plug-in hybrid. Oh, iya. Kenapa? Karena untuk pemakaian dalam kota sendiri itu saya bisa pakai mode listriknya aja. Jadi Karena kayak misalnya ada lah ya. iya, karena plug-in hybrid itu kita bisa ngisi seperti mobil biasa ke pom bensin. Oh, iya. Tapi misalkan kita lagi di rumah nih, kita bisa ngecas juga kayak mobil listrik. Jadi kalau untuk pemakaian dalam kota, untuk sekedar mungkin berbelanja ke supermarket atau mungkin pergi ke kantor, itu kita bisa pakai mode listriknya aja. Tapi mungkin kalau sewaktu-waktu kita pengen pergi jauh nih, itu kita bisa pakai kedua-duanya. Jadi dengan itu bahan bakarnya jadi lebih hemat dan secara pengeluaran kita untuk membeli bahan bakar juga berkurang. Oh jadi bisa begitu. Jadi bisa kalau diisi penuh nih listriknya, habis itu bensinnya juga diisi penuh itu bisa switch aja gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak penuhnya 2 terus bisa berpergian jauh juga berarti ya. Iya.
Tapi balik lagi tergantung mobilnya sendiri ya kan, karena kan ada yang kapasitas baterainya besar, ada juga yang kapasitas baterainya kecil. Tapi kalau kapasitas baterainya mendukung, itu kita tanpa perlu menyalakan mesin, kita bisa pakai mobil lah dengan hanya mode listrik. Itu udah pulang pergi itu sudah bisa. Berarti beda-beda ya pertanyaan dari Iya. tiga narasumber kita ya. Satunya masih memilih yang menggunakan BBM konvensional, karena suaranya. kendaraan listrik karena mungkin kemajuan teknologi, yang satu memilih hybrid. Itu lucu banget ya, ada Iya. tiga Wah, jenis. bener ya. Iya, beragam ya. Jadi Iya. itu dia pembahasan kita tentang kendaraan listrik. Jadi bisa dibilang kesimpulannya ya, kendaraan listrik itu memang bisa menjadi solusi, berpotensi menjadi solusi untuk kedepannya bagi masyarakat. Tapi untuk saat ini belum bisa sepenuhnya karena infrastruktur juga masih belum memadai di kesetaraan semua daerah. Gitu. Ya, tapi ini El, lagi seru-serunya gini, Aduh. habis waktunya nih El. Waduh, kita sudah Sayang sampai ke banget. penghujung acara. Iya, udah sampai di penghujung acara nih. Mungkin sekian kali ya podcast kita kali ini ya El Iya, ya. sekian. Saya Aditya Pratama Putra undur diri. Dan saya Gabriel Alonso Simanjuntak bersama para narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Native Chit Chat, keep on going. Topik. Thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish life, foolish notions, they cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got try to have them apple bottom jeans, boots with the fur, The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make